Selamat sore pemirsa IMTV, berjumpa lagi di podcast IMTV Open Your Heart. Ya, selalu kita ya membuka pikiran, membuka hati, membuka semuanya yang positif-positif agar kita mendapat insight dari percakapan kita sehari-hari ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih tentang keselamatan transportasi. Pasti di sini teman-teman IMTV ini setiap hari kan ada yang naik motor, mungkin ada yang naik bis, BRT, angkutan umum dan lain sebagainya, atau mungkin ada juga yang naik truk. Nah, pada sore hari ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Djoko Setiowarno. Beliau ini merupakan akademisi program studi teknik sipil Universitas Sugriopanoto Semarang dan juga merupakan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan MTI Pusat. Selamat sore Bapak Djoko. Selamat sore Mbak Sinta. Ini walaupun sudah usia tetap Djoko ya Pak ya, tetap namanya. Sama bapak saya juga namanya Djoko. Selalu perjaga terus. Nah Pak, ini kan kita sedang berbincang tentang keselamatan transportasi pada umumnya ya Pak ya. Nah ini kalau kita melihat fenomena-fenomena odol ini ya Pak ya, bukan sikat gigi tapi overload yang terjadi pada truk gitu kan sering. Kalau saya kan naik kendaraan ya Pak, jadi ngelihat di depan tuh kadang ada truk yang pasirnya tuh kadang melebihi dari muatan gitu. Jadi saya tuh di belakangnya aja tuh ketar-ketir, takutnya kalau jatuh gimana ya gitu. Nah ini kalau menanggapi fenomena seperti ini gimana nih Pak Djoko? Iya ya, kalau sekarang ini kita tuh kalau di jalan raya melihat kendaraan barang atau truk ya, kendaraan barang lah, nampaknya cari yang tidak overload tuh susah. Rata-rata semuanya overload. Kalau overdimensi tergantung jenis kendaraannya. Kalau modelnya kotak, dimensinya tidak berubah ya. Tapi kalau truk terbuka, ada tambahan overdimensi. Tapi overload iya. Bawa Lombok saya lihat ya tetap overload juga itu, yang mobil-mobil yang truk yang sedang itu ya. Sekarang cukup banyak itu. Meskipun dia agak lincah juga, kecepatannya tinggi ya. Tapi saya tanya di beberapa jembatan timbang, overload semua Pak. Kami nggak pernah melihat yang tidak overload, dia bilang gitu. Semuanya begitu. Semuanya hampir overload. Iya, 90% kalau ada apa? Penimbangan overload semua. Itu kenapa Pak? Kira-kira hampir semuanya overload, apakah untuk mengurangi biaya yang keluar? Ya, 2 tahun terakhir ini masa pandemi itu boleh dikatakan penegakan hukumnya kurang, lemah sekali. Teman-teman Polri ini kan sibuk dengan urusan COVID. Disibukkan ya kan? Dengan COVID ini. Dengan COVID, sebelum COVID itu mereka diminta bantuan di jembatan timbang untuk memaksa truk saat beroperasi untuk masuk jembatan timbang. Namun mereka di sementara waktu pada saat itu ya untuk membantu ke COVID. Satgas COVID. Ya, COVID. Ya, jadi itu yang kurang, sehingga ya saya lihat di jalan-jalan ya merajalela. Ya. Nah, banyak sekali, apalagi kalau tanjakan tuh Pak, waduh, ada motor atau mobil di belakangnya tuh udah ketar-ketir aja. Menghindar ya. Menghindar karena ya. Sering banget tuh di tanjakan Silayur yang kalian juga sering. Nah, ditambah lagi begini, ongkos atau tarif angkut itu jadi murah. Di era pandemi ini atau ya, sebelumnya? Turun malah ya? Sebelumnya udah murah, tambah murah lagi. Pemilik barang atau pabrik, asumsi mereka ya, prediksi saya, kan banyak pengangguran. Mau sekian tarifnya nggak mau sudah, kan begitu. Oh, jadi kayak mau nggak mau, karena mereka butuh, ya udah deh. Seolah-olah begitu. Padahal mereka lupa, dengan begitu masyarakat kan makin cerdas. Ya, saya nggak mau jadi supir lagi, saya pindah ke lainnya. Sekarang apa yang terjadi? Cari supir itu susah loh. Di sekarang ya Pak ya? Iya, supir itu susah. Jadi kalau dibilang supir itu ngaso mampir, sekarang nggak bisa lagi. Pendapatannya menurun. Beberapa truk saya lihat mereka tanpa kenaik. Jadi single factor ya Pak ya? Single, bawa istrinya aja. Oh gitu? Istrinya dibawa untuk bantu masak. Iya, betul, seperti itu. Untuk bantu dia masak dan sebagainya kan lebih murah. Karena tadi pendapatannya menurun. Suka duka jadi sopir truk tuh seperti apa Pak kalau mengamati ini? Ya kalau dulu saya punya teman, bapaknya supir truk, bisa nyekolin anaknya tuh sampai kuliah. Dulu ya. Dulu. Bisa. Sekarang jangan sampai kuliah, untuk kehidupannya aja susah. Itu jadi penurunan pendapatan. Pendapatan mereka tuh pendapatnya per jam atau? Bukan ya, berdasarkan kontrak. Kontrak ya Pak ya? Jadi kalau dulu itu pemerintah itu mengendalikan harga komoditas tertentu. Pokoknya
batas minimal. Berarti ada regulasi dari pemerintah dong untuk apa? Ada, tarifnya? dulu pernah ada. Saya nggak tahu mulai tahun berapa dan siapa pengusulnya. Mekanisme pasar bebas katanya. Pasar bebas katanya, free trade, bebas ya, semuanya serba bebas. Nah, akhirnya mereka ya antara pemilik barang atau pabrik dengan pengusaha angkutannya saling ini aja transaksi. Banyak saya punya barang ke pengusaha A, Anda perisian, nggak mau yang B, mau ya udah yang ini aja. Nah nanti dia pendapatan buat supir pengusaha juga nggak mau berkurang kan? Iya, betul. Dia harus ada kewajiban dia harus masalah pemeliharaan truknya, angsurannya kan nggak boleh berkurang. Nah, sisanya kasih ke supir. Nah, supir bingung gimana? Ya muatannya lebih tadi. Karena beban supir di Indonesia itu beda sama di banyak negara. Nah, padahal sebenarnya supir truk ini adalah ujung tombak ya Pak dari keselamatan barang yang dia antarkan dari kota A menuju kota B. Tetapi untuk kesejahteraannya ini kurang diperhatikan seperti itu. Padahal kalau di jalan ada kenapa-kenapa pasti sopir dulu yang ditangkap. Nah ini kalau untuk melihat ini tuh gimana nih Pak untuk mengatasi solusi yang seperti ini nih? Kalau saya bilang itu kesalahan konstruksi hukumnya. Di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu harus segera direvisi. Kalau kita lihat di banyak negara, kalau ada kelebihan muatan, itu yang ditanyain itu yang punya barang. Coba manifest kamu tuh berapa? Bener nggak sekian? Kalau manifestnya bener, ternyata nggak sesuai dengan ditimbang ya, sopirnya bisa dikenakan, dicari tahu siapa yang mau menambah volume ini. Kalau sesuai dilihat loh, berarti kan sudah melebihi yang pemilik barangnya yang dikenakan hukum, bukan supirnya. Kita nggak apa-apa kalau kecelakaan supir jadi tersangka kalau hidup. Kalau mati cari yang lain lagi, ya. Kan nggak mau berat bebannya. Untuk peraturan di pemerintah Indonesia sendiri belum ada yang mengatur tentang yang mengatur adalah hanya untuk supir sama pemilik angkutan, pengusaha angkutan, pemilik barang belum. Makanya kami mengusulkan perubahan revisi dimasukkan tanggung jawab pemilik barang tuh sampai di mana. Mestinya dia saya punya barang ya, dari mulai saya berangkat sampai tujuan kan saya ngawasi terus, gitu loh. Itu nggak terjadi di kita. Nah makanya saya punya teman pengemudi truk, kalau saya wawancara, tanya-tanya diskusi kan, beda mungkin Indonesia, tanggung jawabnya berat. Kalau overload itu jelas rawan kecelakaan. Betul. Ban pecah sering. Nah itu berarti tuh ya tanggung jawab supir. Tanggung jawab supir juga ya kalau dia nggak punya kenek, dia harus merangkap sendiri. Punya kenek, pendapatannya berkurang. Susah kan? Iya, benar. Kemudian di luar negeri tidak overload, jarang sekali teman ban pecah. Kalau ban pecah pun tinggal telepon, nanti ada ada usaha sendiri lah, mesti ada perusahaan lain yang ngurusi ban, dia nggak ngurusi. Rumit sekali deh kalau kita ngomongin soal sopir truk ini, padahal mereka ujung tombaknya ya. Nah, iya. Dan ini untuk itu perlu ada undang-undang yang diusulkan untuk direvisi ya Pak ya, karena kan ini menyangkut dengan keselamatan kan banyak orang ya, nggak cuma supir truk sendiri, tapi pengemudi yang ada di sekitarnya juga seperti itu. Ya berarti sistem logistik Indonesia itu salah. Itu harus direvisi. Jangan supir truk jadi tumbal gitu kan ya. Orang nggak mau cita-cita dari supir truk. Kalau dulu orang cita-cita masinis nggak mau, sekarang mau jadi masinis kereta, gajinya tinggi. Iya, karena kesejahteraannya sudah bagus kan? Bagus kan. Tapi selalu didengungkan itu, nanti kalau tarifnya mahal inflasi. Bodoh amat inflasi, saya bilang. Masa orang nggak boleh sejahtera? Inflasi itu apa tuh sebenarnya? Saya juga kadang-kadang tuh inflasi. Contohnya begini, Jawa Tengah pasir itu selalu berlebihan kan? Overload ya. Bawa pasir, dikurangi aja. Memang pas pertama itu tarif harga pasir mesti meningkat, ya kan? Biar aja. Masa orang nggak mau buat rumah, lama-lama dia akan buat rumah, menyesuaikan lagi kan? Mesti bisa. Ya awal-awal aja, itu paling 1 bulan 2 bulan aja. Iya Pak. Oke. Nah itu tadi kalau untuk truk ya Pak yang sering banget terjadi kelebihan muatan itu. Nah kalau untuk tadi kan saya barusan nih perjalanan ke IMTV ini saya nemuin di Tanjakan Sileri BRT Pak. Trans Semarang itu dia kosong, lampunya dinyalain, ternyata setelah ngelihat dari deket mogok sih Pak, tapi orang-orangnya udah nggak ada semua, kosong semua, tapi masih di situ armadanya, masih di pinggir jalan, kanan jalan seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau untuk seperti ini nih, apalagi punya pemerintah ya Pak, apakah maintenance per bulannya kurang atau gimana ini kalau bisa? Padahal itu cukup bahaya juga karena ditanjakan itu. Ya keselamatan itu banyak hal ya. Jadi apalagi bicara silayur kan,
si layer tuh nggak boleh ada truk lewat loh pagi hari. Kenyataan banyak yang lewat kan? Banyak banget, Pak. Nah nanti kalau ada, kemarin sudah ada kecelakaan juga itu, karena nggak ada orang yang meninggal, Tapi diem aja. peraturannya ada ya, Pak, ya? Ada, Tidak, sudah ada. tidak ada. Aturannya apa tuh salahnya itu kan? Nah, cuman ini Yang pengawasannya orang lemah, penegakan hukumnya. Nggak ada yang ngontrol. Iya harus ada kontrol. Paling mudah kasih kamera aja, taruh di kantor polisi kan ketahuan itu siapa yang ngambil. Tapi nanti kalau ada korban, rame lagi media kan, wah kena salah, cari kambing putihnya siapa atau kambing abu-abu, ya kan gitu. Padahal jelas itu salah, tapi dibiarin aja. Cuman beberapa hari aja tidak berjalan. Sekarang banyak. Kemarin ada yang ngelimpang tapi nggak ada korban jiwa. Coba ada yang meninggal, geger lagi Geger medianya. lagi. Sering sih, Pak. kalau Ya kan? misalnya. Nah, angkutan penumpang. Angkutan penumpang itu mestinya dia harus, ya seandainya dia mogok ya hal yang wajar mungkin mogok ya, tapi sebenarnya tidak boleh mogok sih. Berarti ada yang salah manajemennya mungkin ya. Ini kan harus diperiksa dulu. Iya. Kalau ada yang mogok pun segera diganti. Armada penggantinya harus ada. Ya, jadi bukan nggak boleh mogok, bisa aja terjadi mungkin ya. Tapi harus segera ada armada penggantinya sehingga penumpang itu tidak tertelantarkan. Jadi ada istilahnya bis cadangan. Nah, itu secara manajemen harusnya diatur. Ya. Berarti untuk di Semarang sendiri ini masih belum ada ya, Pak, untuk mungkin dari CCTV atau apa untuk mengontrol itu semua gitu. Tanpa polisi harus ke lapangan langsung. Katanya sudah ada tapi belum seluruhnya. Tilang itu ya. Katanya Nah, sudah ini ada beberapa ya. hanya beberapa Iya, di tempat jalan-jalan aja. utama mestinya harus segera diperluas. Ya, termasuk juga kamera-kamera yang ada di angkutan umum. Kemarin ada kejadian juga angkutan umum yang ada di Bogor. Ada barangnya hilang, cepat dapat. Kan ada kamera yang dalam mobil itu 4 kamera, belum kamera ke depan ke belakang. Jadi emang diajari jujur, tanpa kena akhirnya cepat ketahuan. Jadi sekarang membuat angkutan umum yang berbadan hukum, ya itu sudah Indonesia sudah berapa kota ya? Ada 11 kota lah. Trans Semarang sebenarnya cukup ya yang pertama lah. Tapi saya sudah nggak ngikuti perkembangannya seperti apa, meskipun awalnya dulu saya membidangi itu, yang membuatnya, sampai dia muncul dalam perkembangannya, ya udah saya coba lagi berpindah ke kota lain, ya sudah cukup banyak. Mungkin salahnya kalau di Semarang itu ada Trans Semarang mestinya angkotnya hilang, yang berbadan hukum satu-satu. Nah kalau Solo udah muncul, udah nggak ada lagi. Yang angkot pribadi satu-satu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya, Ya, jadi memang tujuannya untuk keselamatan juga ya. Untuk keselamatan, sehingga ya orang menggunakan angkutan itu senang karena tingkat keselamatannya tinggi. karena public transportasi ini kan mengangkut banyak orang ya, Pak. Yeah. Harusnya kadang saya ngelihat angkot-angkot gitu kan, pernah naik angkot terus di bawahnya kayak udah keropos dan nggak lain sebagainya itu. Nah ini tuh sebenarnya ada nggak sih Pak aturan untuk pemerintah untuk untuk armada nih maksimal nih sekian tahun ya, setelah itu harus diganti yang baru atau seperti apa gitu? Ada, regulasinya ada, tapi masalah angkot ini kan urusan pemerintah daerah masing-masing. Makanya saya bilang contohnya di Solo tuh sekarang cari angkot yang manajemen pribadi sudah nggak ada lagi, semuanya berbadan hukum, dapat subsidi dari pemerintah. Banyumas sudah dimulai, jadi ketika ada model bis baru ya, skemanya namanya by the service, pembelian layanan, itu angkotnya hilang, armadanya hilang, tapi manajemennya mereka gitu loh. Di Semarang angkotnya masih ada, manajemennya baru. Nah itu yang kami awalnya nggak setujunya seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau digantikan itu kan tujuannya kan mereka tetap sejahtera, cuman angkotnya aja hilang. Apa yang terjadi di Semarang masih banyak angkot itu kan. Nah kalau seperti ini sebenarnya gimana ya Pak ya agar transportasi itu aman gitu loh? Dengan kan udah ada regulasi nih, cuman di lapangan ternyata masih banyak yang tidak mengikuti aturan itu gitu. Sangat banyak sekali. Kalau secara besaran subsidi, Kota Semarang termasuk yang cukup mandiri memberi subsidi. Solo masih subsidi dari pusat, Semarang subsidi sendiri. Ya, cukup bagus secara pendanaan ya, bagus. Nah, cuman dalam hal pengelolaannya masih perlu banyak dibenahi. Kita lihat feedernya kan penumpangnya cuma satu, supirnya juga wirawiri kan, kayak setrika aja kan, nggak ada penumpangnya. Iya, ini realita gitu kan. Artinya ya sistem pengelolaannya harus dibenahi. Jadi sudah begitu besar anggaran Pemkot disubsidi, tentunya kan harus banyak penumpangnya juga. Kalau enggak kan mubazir kan. Jadi kayak bagi-bagi duit gitu. Pada operatornya udah. Operator lumayan dapatnya 10% dari biaya operasional. Iya. Nah, Kan gitu.
kalau kita lihat di negara-negara seperti tetangga Singapura tuh kan Ya. jarang ditemukan ini ya Pak, orang pakai kendaraan pribadi, rata-rata mereka pakai public transportation gitu. Sebenarnya bisa nggak sih Pak diterapkan di Semarang? Semua daerah itu bisa. Ya, kami kemarin mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar mereka memperkuat atau membuat regulasi lah. Mereka kan takutnya dengan kepala daerah sama Mendagri. Perhubungan nggak takut ya. Yang takuti kepala daerah itu Presiden, Mendagri, Menteri Keuangan itu takuti dia kan. Kalau lainnya nggak dia. Makanya kita minta Mendagri akan buat regulasi. Ini kota-kota sudah mulai ada, atau regulasi ini diperkuat. Sehingga mereka mau serius. Itu semuanya tergantung kepala daerah. Subsidi itu bisa kok dilakukan, sangat bisa. Tinggal pengelolaan anggarannya, artinya penguatan sisi regulasi sehingga punya dasar hukumnya. Gitu, biar serempaklah se-Indonesia. Ada contoh beberapa daerah, kepala daerahnya ibu-ibu ya, mungkin dia peduli ya, angkot yang ada disubsidi. Nggak usah kampanye kedua, kepilih lagi, itu Kabupaten Tabanan. Angkot yang ada aja disubsidi, pokoknya bawa anak sekolah dan ngambil jemput kan, ibunya senang kan, nggak usah kampanye kan, dipilih lagi dia kan. Itu Tabanan. Beberapa kota di kabupaten di Jawa Timur juga mengikuti itu. Jawa Tengah, Kebumen yang beri subsidi angkutan pedesaan itu ya, kasih 5 miliar, nggak salah 4-5 miliar untuk angkutan pedesaan, biar hidup angkutan pedesaannya kan. Iya. Kan yang penting bisa menghidupi dia dulu lah. Kalau nggak punya uang banyak ya, artinya kan bisa. Iya, siapa? Kalau di Semarang nih sepertinya udah ada subsidi untuk yang pelajar sama lansia ya Pak? Kayaknya udah. Enggak, totalitas. Oh, itu totalitas udah semuanya ya? subsidi. Cuman tarif buat pelajar beda sama lebih murah lansia ya. Kalau yang Jawa Tengah punya juga kan Transjateng. Iya, terus. Nah, ada Transjateng juga begitu untuk buruh, untuk pelajar, lansia Rp2.000, untuk umum Rp4.000 gitu. Ada 7 koridor Transjateng itu. Tapi kadang saya juga sering lihat sih Pak, di BRT itu sering over penumpang juga kadang, apalagi di jam-jam yang sibuk. Jam sibuk. Iya, jam Nah, harusnya pada berangkat jam sibuk, kerja dan pulang kerja. armadanya ditambah. Harusnya Biar nggak terlalu umpel-umpelan gitu ya. Nah, pada saat jam tidak sibuk diatur, oh jam tidak sibuk mungkin headway-nya diperbesar gitu. Ya itu Pak tadi. Operasional. Operasionalnya ya. Kita tuh kadang apa ya, ketika di angkutan umum tuh sebenarnya gini, orang tuh sebenarnya mau sih naik angkutan umum, cuman tuh kadang ada ketidaknyamanan gitu yang mungkin dari over kapasitas kayak gitu, jadi orang mikir mending saya naik motor aja gitu. Ya, penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia itu kendalanya satu, sepeda motor. Negara lain nggak ada sepeda motor kayak Indonesia. Kita tuh sudah teracuni sepeda motor semua kan. Beli rokok cuman 100 meter naik sepeda motor kan. Suruh anaknya sebenarnya apa, sepeda kunci sepeda motor mana, padahal cuma beli kerupuk gitu kan. Warga kita tuh mager Pak, males Iya, jalan. iya. Makanya badannya gede-gede gitu kan ya. Itu cewek-cewek gede ya, itu tadi nggak lupa gerak dia. Iya, Jalan males. kaki 100 meter nggak mau, katanya jauh. Padahal kalau kita lihat negara-negara maju seperti Jepang tuh, mereka kebiasaannya jalan ya Pak ya? Langsing-langsing wanitanya kan, mau Sehat-sehat. jalan kaki sehat gitu kan. Nah kita nggak, udah keluarga udah gemuk-gemuk, udah itu. Nah artinya ini memang jadi kendala lah. Di sisi lain juga angkutan umum kita tuh tidak sampai kawasan perumahan. Nah itu Itu jadi kendala. Jadi orang males kan mau jalan dari Rumah. rumah sampai dengan ke haltenya Semarang. gitu. Semarang tahun 80-an tuh mulai ada Perumnas dulu. Perumnas Banyumanik, Perumnas Sampangan, Kerapiak, Perumnas Telogosari, perumahan swasta itu yang di ujung tuh apa namanya, Pucang Gading. Itu semuanya ada angkutan umum. Sampai masuk kawasan perumahan, bis besar tuh masuk Banyumanik, bis gede itu. Sekarang mau masuk, nggak mungkin. Dulu aja bisa, kok sekarang nggak bisa tuh gimana? Artinya ada yang salah ini kan. Dan pengelolaan sampai jam 10 malam bis itu. Kerapiak itu ada, Perumnas itu ada bis dulu. Dulu ya Pak Bis ya? besar, jadi bisnya dari Jerakah, Kerapiak ke pasar. Selalu tujuannya pasar. Pasarnya pasar Johar. Pusatnya itu, Ya, makanya pusatnya Johar semua. Gitu kan, karena orang mau ke pasar lewat ke perkantoran. Nah, dari Jerakah itu dia tidak setiap jam, setiap waktu masuk Kerapiak. Karena perumahan kan pas sibuk dia masuk ke perumahan Kerapiak, dibelok lagi gitu. Tapi Jerakah tetap ada sore. Pelayan sampai jam 10 malam. Sekarang Ada dulu. padahal kayak dari jam berapa udah susah ya Pak Iya. cari angkutan Dulu tahun sekarang. 80 bayarnya Rp25. Pelajar bisa langganan dulu. Langganan bulanan. Karcisnya disobek. Udah tertib dulu sebenarnya. Ada Semua di bisa Damri ada. juga ya Pak ya? Dulu bisnya Damri, atau kalau nggak ada kayak dari Sampangan ada angkot. Pasar Sampangan ke itu Perumnas kan ya. Sampangan ke Pasar Bulu, Pasar Johar.
Telunggasari juga, ya Pucang Gading tuh bis. Jauh loh tuh Pucang Gading dulu ya. Sekarang nggak deket. Nah, era sekarang bangun perumahan bangun seenaknya, nggak ada angkutannya. Akhirnya apa? Ya masing-masing kan selain dia nyicil rumah ya harus nyicil kendaraan juga. Berat kan? Kalau milenial sekarang berat itu. Nah, dulu cukup nyicil rumahnya, udahlah saya mau naik bis ada kok. Sekarang enggak. Milenial sekarang banyak cicilannya, Pak. Nah, iya. Wah, tapi banyak cicilan. Iya sih, jadi kalau Gitu. ngomongin keselamatan transportasi ini banyak sekali Pak, terutama di transportasi umum. Tapi juga banyak sih Pak dari pengguna motor nih terutama ya Pak ya. Kadang banyak juga yang masih belum Kecelakaan pakai motor helm, kita tinggi. atau dia kalau jalan tuh sukanya melipir-melipir gitu Pak, bahasa Jawanya, atau melipir-melipir. Nah, itu Ya, karena begini, kalau saya tanya mahasiswa saya, saya kuliah, ini SIM-nya beli atau tidak? Beli, Pak. Nah, kalau ujian nggak lulus, Pak. Ya salahnya memberi SIM seperti itu, sehingga Nembak kayak Pak ya? kita nggak punya sekolah mengemudi kan. Di luar kita ada sekolah dulu, mengenal rambu, marka, segala tata cara berlalu lintas ya, baru ambil ujian SIM. Oke, berarti ada. SIM itu kan tanpa sekolah ada ujian kan ya SIM itu kan. Ujian SIM kapan sekolahnya? Ya nggak ada. Iya betul. Di luar juga negeri sih. itu sekolah dulu ya sampai setahun, mereka sekolah beberapa bulan ya. Tiap negara beda-beda ya, bayar. Nanti baru ikut ujian. Lulus sekolah dulu ya, Sampai ikut 1 ujian. tahun ya Pak ya? Luar Bisa. biasa. Kemudian ujian SIM-nya nggak lulus, sekolah lagi. Nah, sekolahnya belum benar kan, sekolah lagi. Dan itu mendapatkan SIM itu luar biasa mereka. Berarti memang Betul. ketika dia mendapatkan SIM udah Wah, benar-benar teruji keterampilan betul. dalam mengendarai. Dan ya, Pak? itu dibekali sejak anak itu sekolah. Orang tuanya beri, nanti kamu akan ujian SIM seperti ini. Sekarang nggak orang tua kamu beli, aja ngubungi Pak ini ya. Orang tuanya Itu malah nomornya ngasih kau ini, beli, beli calon-calon aja. ini Nah, ya, Pak. dianggapnya kartu SIM sama KTP. Ya salahnya kita juga, penyelenggara SIM itu. Iya. Jadi, coba tanya, Rambu itu nggak ngerti dia. Jangan heran kalau sekarang, kalau pakai Google Map, naik sepeda motor masuk jalan tol kan. Iya, iya. Banyak kan? Sering ada Sering ya, kejadian. apalagi nanti tol itu nggak ada gate-nya lagi. Makin banyak lagi nanti sepeda motor masuk tol. Alasannya kan nggak tahu Pak. Pakai Google Map aja, padahal Google Map-nya untuk mobil kan, pakai sepeda motor masuk dia. Tabrak. Kalau ngomongin keselamatan nih lama ya Pak. Dari sistemnya sendiri pun kita belum terbentuk gitu. Sangat Jadi Indonesia itu punya rencana umum nasional keselamatan RUNK. Masih rencana. Sudah ada dulu. Targetnya dibuat sendiri-sendiri, seolah terpenuhi padahal tidak. Saya paling gampang nih, angka kecelakaan nggak pernah menurun tuh, tambah terus, berarti nggak tercapai kan? Iya. Menurut instansinya tercapai katanya, saya nggak tahu yang tercapai yang mana. Kok tercapai berarti ya angka kecelakaan menurun. Angka kecelakaannya orang meninggal menurun. Tapi kalau kita bicara zero accident nggak mungkin ya, tetap ada kecelakaan. Cuman tingkat fatalitasnya yang menurun. Menurun gitu. Angka kecelakaan laka lalu lintas ini dengan COVID tinggi laka lalu lintas ya Pak? Pokoknya kalau darat itu yang meninggal, data kepolisian ya, Ya. itu rata-rata 80 orang per hari. Wow. Di Per hari ya, Semarang. se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu yang kecelakaan plat tersek mati gitu kan ya, meninggal maksudnya ya. Langsung meninggal Tapi di ada yang tempat luka gitu. berat, 1 bulan masuk rumah sakit meninggal, itu teman saya ngambil untuk disertasinya kan, itu dikalikan kalau nggak salah 1,2, berarti 100 lebih ya. Jadi kan polisi hanya memantau pada saat itu. Ketika di rumah sakit, nggak terpantau Iya, lagi. nggak terpantau. Asuransi atau rumah itu lebih valid sebenarnya. Atau kita bagilah, ya, meninggal seketika sekian, kalau dia luka berat meninggal lagi sekian, itu lebih valid. Jadi tinggi. banyak ya, Pak. 70%-nya itu adalah sepeda motor, pengguna Iya. sepeda motor, coba. Karena dia yang paling gampang untuk jatuh. Keseimbangannya kurang ya. rentan. Apalagi pakai Matic. Matic CC-nya di atas 150 kan, ngeri ya. Sistem pengeremannya. Karena kendaraan Matic itu nggak cocok untuk daerah naik turun. Naiknya susah, turunnya nggak bisa ngerem. Langsung slor Nah, gitu ya Pak ya. Betul, itu bahaya juga Kurang kan. safety ya Pak ya malah. Sebenarnya ya, tapi kan tidak pernah ada pendidikan itu untuk Matic. Mestinya diberitahu lah bahwa Matic ini untuk daerah pengguna jangan ya bahaya. Gitu loh. Untuk yang mungkin di kota-kota yang jalannya Untuk daerah datar-datar. datar nggak apa-apa. Dan CC-nya harus jangan tinggi, dibuat kecil di bawah 100 saja. Makanya dulu ada sepeda motor bebek, sekarang sepeda motor bebeknya hilang. Yang bawa bebek kesannya kan kendaraan yang pelan ya. Dulu masih ingat ada sepeda motor CC-nya 70, turun gombel bisa, naiknya disorong gitu kan.
Nggak berani C70, lagi ya, Pak, naik 80, nggak kuat nih kalau sendiri masih bisa. Iya. Jadi legend itu, sekarang masih ada legend mahal gitu. Jadi kita memang salah. Ini kesalahan Kementerian Perindustrian. Ini tanggung jawab Kementerian Perindustrian ya? Iyalah untuk itu. transport. Iya, untuk jenis-jenis kendaraan. Sama juga kendaraan mobil yang cc-nya 1000. Itu bahaya masuk jalan tol. Kayak kaleng gelundung aja masuk jalan tol kan, kecepatannya ngeri kan itu. Tapi ya nggak ada pembatasan. Kita tuh bebas, segala-galanya bebas. Nggak tahu, semuanya pengennya bebas ya, free. Mentang-mentang negara demokrasi gitu ya Pak ya? Nggak kebablasan, tapi memang ngeri. Kalau kita belajar sama Korea Selatan tuh dia butuh waktu 20 tahun untuk menurunkan angka kecelakaannya turun 60%. Apakah yang dilakukan dengan ini sama? Hampir sama kok. Cuman mereka konsisten gitu loh. Bedanya mereka konsisten. Programnya itu konsisten selama 20 tahun. Dan Kita terkontrol juga ya, boro-boro 20 tahun, mau 2 tahun konsisten juga susah kok. Ganti kepala daerah, ganti kebijakan, Iya, susah kan. lagi. 5 tahunan, program 5 tahunan semua, nggak ada yang 20 tahun, itu nggak ada. Regulasi hanyalah regulasi ya Pak ya, tanpa dilakukan Cuman seperti jargon itu. aja. Nah, kita sebagai masyarakat sipil tentunya ya itu kita tuntut. Kita wajib menuntut. Ini yang terbaru ini bagus sekali. Saya mendukung itu. Ada kecelakaan yang di Balikpapan itu, warganya menuntut itu. Menuntut untuk Untuk menggugat pemerintah. Nah, bagus itu kan. Agar menjaga keselamatan, bagus itu. Saya dukung aja, jadi saksi saya mau itu. Bukan saksi lah, mendorong itu biar menjadi perhatian pemerintah. Tanggung jawabnya apa terhadap keselamatan, gitu. Ini sebenarnya menarik sekali sih Pak, karena kan kita tiap hari pasti naik kendaraan seperti itu kan, jadi keamanan itu yang utama. Tapi cuman ketika tadi kita ngobrol dengan Bapak, ternyata dari regulasinya pun sendiri juga ada sesuatu yang harus ditambahkan lagi. Terus kemudian terutama SIM tadi itu sih Pak, karena kita kan sering sekali, sekarang jarang sih orang yang ikut ujian SIM murni sampai dia lulus gitu. Nggak lulus katanya, Kebanyakan ya udah langsung ambil jalan bebas saya aja. dulu masih ikut uji apa adanya, keliling masih dulu ya. Masih sekarang nggak ada lagi seperti itu. 3 kali saya nggak tahu. Udah nanti keempat ya lewat belakang aja, atau mau langsung aja sama aja seperti capek-capek katanya gitu. Hubungi Pak ini, harganya ini ya. Semarang nggak salah SIM C 600 berapa gitu loh. Sekarang ini ada Pak? tarifnya itu. Wow. Itu langsung dapat gitu. Wah, enak sekali gitu. Ya sih kan dari kitanya kadang niatnya mau ikut deh, tapi dari awal udah disodorin kayak gitu ya. Iya. Akhirnya mau nggak Nah, mau ikut. tapi ada sisi yang kurang juga di pemerintah itu. Kementerian Perhubungan tuh dulu pernah ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Setiap Direktorat Jenderal punya, yang darat nggak punya lagi itu. Artinya kalau itu aja kan kampanye keselamatan itu terus dilakukan. Sekarang 2 tahun terakhir nggak ada kampanye keselamatan. Orang nggak tahu keselamatan seperti apa. Apalagi sekolah-sekolah online kan, nggak ada pendidikan untuk keselamatan. Susah ya. Iya Pak. Nah ini yang tapi kalau lihat ada hal positif di Indonesia, kecelakaan maunya Pak, sambil minum Pak. ya kecelakaan kereta api menurun ya. Itu hebat kan, kereta api itu kecelakaan nggak kayak dulu kan, tiap berapa bulan kereta tabrakan, anjlok. Sekarang ya mereka konsisten menurun kan. Karena apa sih Pak itu sebenarnya? Ya kalau saya bilang mereka punya regulatornya, punya Direktorat Keselamatan, operatornya punya Direktorat Keselamatan, turun pada perbaikan kualitas, gajinya naik itu kan. Karena ini juga nggak sih kayak palang-palang kereta? Iya juga itu bagian itu juga diperbaiki. Meskipun sebenarnya pelintasan sebidang itu bukan kecelakaan kereta, itu kecelakaan transportasi darat, bukan kereta. Cuman masih diurusin oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oke. Ya. Ini kita nggak kerasa ternyata udah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah ini kalau closing statement dari Pak Joko sendiri, pesan untuk kemudian harapan untuk transportasi yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya harapan tentunya kalau kita bicara transportasi itu kan keselamatan menjadi hal utama. Ya sangat penting sekali, budaya berkeselamatan menjadi penting. Nah di arah pandemi ini tentunya kita nggak hanya bicara transportasi berkeselamatan, tapi selain berkeselamatan juga transportasi itu harus sehat. Transportasi higienis itu penting. Jadi harus ditambahin tujuan transportasi selamat, aman, nyaman, dan sehat. Sehat, apalagi di era-era pandemi ini ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Joko, terima kasih sudah mau rawuh di studio IMTV untuk kita ngobrol tentang keselamatan transportasi ini.
Semoga nanti harapannya sampai ke rumah kita semua selamat ya Pak ya, amin. Amin. Dan juga harapannya adalah transportasi di Indonesia, khususnya juga di Semarang ini akan lebih aware lagi agar lebih aman, nyaman dan juga higienis. Jadi masyarakat pun juga akan lebih nyaman ketika kita naik public transportation seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, nah pemirsa IMTV jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast IMTV dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen @IMTV Semarang. Saya Cynthia Media, undur diri dulu. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Podcast IMTV, Open Your Heart.